Malam di desa Leran selalu terasa dingin. Tapi malam ini berbeda. Udara seolah lebih berat. Angin membawa aroma dupa yang pekat. Dan suara gonggongan anjing bersehet sahutan memecah keheningan. Ardi, seorang pemuda berusia 24 tahun, berjalan tergesa di jalan tanah yang gelap menuju rumah tua di ujung desa. Rumah itu milik Mbah Karto, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu hitam dan konon katanya bisa membuka jalan Rego Nyowo. Ardi berasal dari keluarga miskin. Ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan ibunya sakit parah. Sejak ibunya terbaring, Ardi harus bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Menjadi buruh tani, kuli bangunan, bahkan menjual hasil hutan. Namun, uang yang ia dapat tidak pernah cukup. Banyak tetangganya berkata, kalau ingin cepat kaya, pergilah ke Mbah Karto. Dia tahu jalan pintasnya. Awalnya, Ardi mengabaikan omongan itu. Namun, malam ini ketika melihat ibunya yang terbitek-betuk dengan tubuh semakin kurus, hati Ardi hancur. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, ibu tidak akan bertahan, batinnya. Rumah Mbah Karto tampak gelap dari kejauhan. Hanya satu lampu minyak yang redup di serambi. Ketika Ardi mengetuk pintu, pintu itu terbuka sendiri. Berderit panjang dan aroma dupa semakin menyengat. Dari dalam, suara serak Mbah Karto terdengar. Masuk, Di. Aku sudah menunggumu. Ardi melangkah dengan kaki gemetar. Ruang dalam rumah itu dipenuhi benda-benda mistis. Patung-patung kecil, kain hitam, botol berisi cairan aneh, dan sebuah kendi tanah liat besar di sudut ruangan. Mbah Karto duduk bersila di depan meja kayu dengan mata menatap tajam ke arah Ardi. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya seperti menembus jiwa. Kau datang untuk apa? Aku tahu kau butuh uang, tapi apa kau siap bayar harga nyawa? Tanya Mbah Karto dengan suara dalam. Rego Nyowo? Ardi berbisik. Mbah Karto tertawa pelan. Ya, jalan pintas untuk meraih kekayaan. Tapi ingat, setiap rupiah yang datang bukan cuma menuntut kerja keras, melainkan juga tumbal. Kau berani? Ardi menunduk. Dalam hatinya, ia ingin mundur. Tapi wajah ibunya terus terbayang. Aku berani, jawabnya dengan suara pelan. Mbah Karto mengangguk pelan. Kalau begitu, malam ini kita mulai. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kau korbankan. Jalan ini bukan untuk mereka yang ragu. Ia bangkit perlahan, mengambil kendi tanah liat dan menuangkan cairan merah ke mangkuk kecil. Aroma amis menyengat memenuhi ruangan. Minum ini, Di. Ini tandanya kau sudah siap melepas kehidupan lamamu. Ardi ragu, tapi akhirnya meneguk cairan itu. Rasanya pahit, anyir, dan membuat perutnya panas. Tak lama kemudian, pandangannya berkunang-kunang. Ia merasa berada di tempat lain, seperti terseret ke dunia gelap penuh bayangan hitam. Dalam pandangan itu, Ardi melihat sebuah pintu besar berwarna hitam dengan ukiran wajah-wajah menyeramkan. Dari balik pintu terdengar suara-suara yang berbisik, "Bayar dengan nyawa, bayar dengan nyawa." Saat ia mencoba mendekat, pintu itu terbuka sedikit dan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Ardi terbangun dengan teriakan. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat. Mbah Karto tersenyum dingin. Kau sudah melihat mereka. Itu tanda bahwa mereka siap menerima perjanjianmu. Siapa mereka? Tanya Ardi dengan suara gemetar. Makhluk dari dunia lain. Mereka yang mengatur jalan kekayaan lewat Rego Nyowo. Kau akan mendapatkan uang, tapi ada syarat. Kau harus memberikan sesuatu sebagai ganti. Kalau tidak, nyawamu sendiri yang akan diambil. Ardi menelan ludah. Apa yang harus kukorbankan? Mbah Karto terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Dalam 3 hari, makhluk itu akan menagih. Jika kau tidak memberinya tumbal,
Ibumu akan menjadi korban pertama. Wajah Ardi pucat pasi. Tidak, jangan ibu saya. Kalau begitu, siapkan apa yang diminta. Besok malam, kau kembali ke sini dengan membawa seekor ayam hitam. Itu permulaan. Ardi pulang dengan pikiran kalut. Sepanjang jalan, suara bisikan dari dunia lain seakan mengikuti langkahnya. Di rumah, ibunya sudah tertidur. Ia duduk di samping ibunya, menatap wajah letih itu, dan air matanya mengalir. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, bisiknya. Malam berikutnya, Ardi datang ke rumah Mbah Karto dengan ayam hitam di tangannya. Ayam itu berkokok keras, seperti tahu apa yang akan terjadi. Mbah Karto sudah menunggu di depan rumah dengan dupa dan lilin menyala. Baik, kita mulai ritual. Mereka berjalan ke hutan kecil di pinggir desa, menuju sebuah pohon besar yang dikenal warga sebagai pohon keramat. Di bawah pohon itu, Mbah Karto menggambar lingkaran dengan kapur putih, menaruh sesajen, dan menyalakan api di dalam kendi tanah liat. Api itu membesar dengan warna merah aneh. Letakkan ayam itu di tengah lingkaran, perintah Mbah Karto. Ardi patuh meski tangannya gemetar. Mbah Karto kemudian mulai membaca mantra dengan suara yang semakin keras, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berguguran, dan langit yang semula cerah tertutup awan gelap. Dari dalam api, terdengar suara tawa lirih yang mengerikan. Ardi menatap dengan mata terbelalak ketika melihat bayangan hitam muncul di atas api. Bayangan itu berbentuk menyerupai manusia, tapi wajahnya penuh luka dan matanya menyala merah. Ini dia, itu yang akan memberimu jalan kekayaan, tapi kau harus siap menerima perintahnya, kata Mbah Karto. Bayangan itu menatap Ardi. Suaranya bergema di kepala Ardi. Kau mau kaya? Beri aku satu nyawa untuk membuka pintu rezekimu. Ardi merasa tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak bisa membunuh orang, teriaknya. Mbah Karto menatap tajam. Kalau kau mundur sekarang, hidupmu akan lebih menderita. Mereka tidak suka ditolak. Bayangan itu tertawa. Aku akan kembali, Ardi. Kalau kau tidak memberiku nyawa ibumu akan jadi milikku. Ardi berteriak. Namun bayangan itu menghilang bersama api yang padam mendadak. Hutan kembali sunyi, hanya suara jangkrik terdengar. Mbah Karto menatap Ardi dengan dingin. Kau sudah memulai ini, Tidak ada jalan kembali. Ardi pulang dengan hati berdebar. Jalanan desa terasa begitu sunyi, seolah setiap mata tak kasat mata menatapnya. Sesampainya di rumah, ia duduk di depan rumah tanpa berkata apa-apa. Ibu Ardi, yang terbangun karena batuknya, menatap anaknya dengan heran. Kamu dari mana, Di? Kenapa wajahmu pucat begitu? Ardi hanya tersenyum samar. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya cari udara segar. Namun malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia teringat suara makhluk itu yang meminta satu nyawa. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Ia mencoba memejamkan mata, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam dengan mata merah. Bayangan itu tersenyum licik, seolah mengawasinya dari kegelapan. Pukul 3 dini hari, Ardi terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya terbaring di tengah lingkaran kapur dengan darah mengalir di sekelilingnya. Ardi berteriak, lalu terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia segera memeriksa ibunya yang ternyata masih tertidur di kamarnya. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi, gumamnya. Esok paginya, Ardi pergi ke sawah, tapi pikirannya kosong. Temannya, Jono, yang melihat Ardi melamun, bertanya, "Kamu kenapa, Di? Kelihatannya kayak habis lihat setan." Ardi hanya menggeleng. "Enggak, aku cuma lagi mikirin ibu," jawabnya singkat. Namun di dalam hatinya, ia ingin menceritakan semua, tapi takut dianggap gila. Malam kedua setelah ritual, suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah. Seperti ada yang menggatuking getak genting
disusul suara tawa lirih perempuan. Ardi keluar dengan membawa senter, tapi tidak melihat siapapun, hanya angin yang berdesir di antara pohon pisang. Namun ketika ia kembali masuk, ia melihat sesuatu di dinding rumah. Tanda merah berbentuk telapak tangan, masih basah seolah ditulis dengan darah. "Ini apa?" Ardi bergumam ketakutan. Ia mencoba menghapusnya, tapi tanda itu tidak mau hilang, seperti menempel pada kayu. Malam itu, ia tidak tidur, hanya duduk di samping ibunya sambil menggenggam pisau dapur, berharap tidak ada yang terjadi. Hari ketiga tiba. Ardi merasa semakin tertekan. Ia teringat kata Mbah Karto, dalam 3 hari makhluk itu akan menagih. Jika tidak ada tumbal, nyawamu atau nyawa ibumu yang akan diambil. Pikirannya kalut. Ia tidak bisa membunuh orang. Tapi bagaimana jika ibunya yang menjadi korban? Menjelang malam, Ardi kembali ke rumah Mbah Karto. "Mbah, aku tidak bisa. Aku tidak mau membunuh siapapun," katanya dengan suara putus asa. Mbah Karto menatapnya lama, kemudian tertawa pelan. "Ardi, kau pikir semua orang yang kaya itu bersih? Jalan pintas selalu ada harga. Kalau kau tak sanggup, bersiaplah menerima akibatnya. Tolong aku, Mbah. Apa tidak ada cara lain?" Ardi memohon. "Tidak ada," jawab Mbah Karto singkat. "Malam ini, tepat jam 12, mereka akan datang menagih. Kalau kau tidak menyiapkan nyawa, nyawamu sendiri akan diambil." Ardi pulang dengan langkah lunglai. Malam itu, hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 11:30. Suara petir menggelegar. Di luar rumah, suara angin berputar seperti pusaran. Ardi berjongkok di sudut kamar, memeluk ibunya yang sudah tertidur. "Maafkan aku, Bu. Aku seharusnya tidak melakukan semua ini," bisiknya. Tepat pukul 12 malam, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi terasa menghantam jantung Ardi. Ketukan itu terus berulang, semakin keras. "Siapa itu?" Ardi bersuara gemetar. Tapi tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin menggila. Ibu Ardi terbangun. "Ada apa, Di? Siapa di luar?" Ardi hanya bisa menatap pintu tanpa mampu menjawab. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Angin dingin masuk, membuat lilin di meja padam. Di depan pintu, berdiri sosok tinggi dengan tubuh hitam pekat. Matanya merah menyala. Makhluk itu menunduk menatap Ardi. Suaranya terdengar seperti ribuan bisikan. "Waktumu habis. Ardi, di mana nyawa yang kau janjikan?" Ardi menjerit dan menutupi wajah ibunya. "Jangan, ambil aku saja. Tapi jangan ibu," teriaknya. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti suara besi bergesekan. "Kau pikir mudah? Kau sudah memanggilku. Sekarang kau tidak bisa kabur." Ardi meraih pisau dapur, mengacungkannya ke arah makhluk itu. Tapi pisau itu melayang dari tangannya, terlempar ke sudut ruangan. Makhluk itu melayang masuk, menunduk di depan Ardi, dan meraih bahunya. Rasanya seperti tersentuh api panas. Kulit Ardi melepuh di tempat itu. Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka dan Mbah Karto muncul dengan wajah serius. Ia membawa kendi tanah liat dan mulai membaca mantra keras. "Lepaskan dia, roh hitam." Dia belum menyerahkan nyawa. Makhluk itu menoleh dengan mata merah, menggeram, lalu mundur beberapa langkah. Mbah Karto menaburkan sesuatu dari kendi itu yang membuat makhluk itu melolong kesakitan. Aroma dupa memenuhi ruangan. "Ardi, bawa ibumu keluar rumah sekarang. Jangan menoleh," teriak Mbah Karto. Ardi segera mengangkat ibunya keluar ke halaman meskipun hujan deras mengguyur tubuh mereka. Dari dalam rumah, terdengar suara makhluk itu menjerit marah. Kilatan petir menyinari wajah Mbah Karto yang tampak begitu tegang, seperti sedang berperang dengan sesuatu yang tak kasat mata.
Ardi menatap rumahnya yang berguncang seperti dilanda gempa kecil. "Apa yang terjadi, Mbah?" teriaknya. Mbah Karto keluar dengan napas tersengal, wajahnya penuh keringat. "Dia tidak akan pergi begitu saja. Kau sudah terikat di jalan satu-satunya sekarang adalah memberikan tumbal, atau bersiaplah kehilangan orang-orang yang kau cintai." Ardi terdiam. Tubuhnya lemas. Hujan terus turun, dan malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Pagi itu, hujan sudah reda, tapi rumah Ardi hancur berantakan. Pintu depan terlepas dari engselnya. Meja dan kursi terbalik, dan ada bekas cakar hitam di dinding. Ibu Ardi masih tidur lemah, tidak sadar dengan apa yang terjadi semalam. Ardi duduk di teras. Wajahnya kosong. Ia tahu malam tadi hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Mbah Karto datang ke rumah dengan membawa beberapa botol kecil berisi cairan hitam. "Ardi, dengar aku baik-baik," katanya dengan suara berat. "Kau sudah memanggil sesuatu yang tidak bisa kau lawan. Sekarang hanya ada dua jalan. Menyerahkan tumbal atau mati pelan-pelan." Ardi menggeleng. "Aku tidak bisa membunuh orang, Mbah. Tidak bisa, tolong aku. Pasti ada cara lain." Mbah Karto menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, jalan ini penuh darah. Makhluk itu hanya mengenal satu hal, nyawa sebagai pembayaran." Hari-hari berikutnya, teror mulai meningkat. Setiap malam, Ardi mendengar suara langkah di atap rumah, suara tawa perempuan di belakang rumah, dan suara bisikan di telinganya yang mengatakan, "Waktumu hampir habis." Ibu Ardi pun sering terbangun dengan mimpi buruk, melihat sosok hitam di sudut kamar. Kondisi kesehatannya semakin menurun. Suatu malam, ketika Ardi sedang menimba air di sumur, ia melihat bayangan hitam berdiri di permukaan air, menatapnya dengan mata merah. Bayangan itu tersenyum. "Aku lapar, Ardi. Kau harus memberiku nyawa." Ardi menjatuhkan timba dan lari ketakutan. Sejak saat itu, ia tahu waktunya hampir habis. Malam keempat, Mbah Karto kembali menemui Ardi. "Kalau kau tidak siap memberikan tumbal, maka malam ini mereka akan datang. Dan kau tahu siapa yang pertama mereka ambil?" Ardi menggigit bibirnya, memandang ibunya yang tidur di ruang tengah. Ia tidak sanggup kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai. Siapa yang bisa aku jadikan tumbal, Mbah?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Mbah Karto terdiam lama. "Bukan aku yang memutuskan. Makhluk itu akan memilih. Kau hanya perlu memancingnya dengan darah pertama." Ia memberikan seekor ayam hitam lagi pada Ardi. "Besok malam kita akan lakukan ritual kedua. Kalau kau berani, kau akan melihat siapa yang ditunjuk." Ardi menghabiskan hari itu dengan pikiran kacau. Ia mencoba memikirkan jalan keluar. Ia bahkan berpikir untuk kabur, pergi jauh bersama ibunya. Tapi Mbah Karto mengatakan makhluk itu tidak mengenal jarak. Dimanapun Ardi berada, mereka akan mengejarnya sampai perjanjian dibayar lunas. Malam itu, langit gelap gulita. Ardi mengikuti Mbah Karto ke sebuah area perkebunan tua di pinggir desa, tempat yang dikenal angker. Di sana ada pohon jati besar dengan akar menjuntai seperti tangan. "Disinilah kita memanggilnya," kata Mbah Karto. Lilin dipasang melingkar, dupa dibakar, dan kendi tanah liat diisi cairan merah yang berbau anyir. Angin dingin bertiup, dan suara jangkrik berhenti mendadak. Ardi berlutut di dalam lingkaran lilin, sementara Mbah Karto membacakan mantra. Api di kendi menyala besar. Warnanya berubah menjadi biru kehijauan. Tiba-tiba terdengar suara tawa serak dari balik pohon. Sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini tidak sendirian. Ada beberapa bayangan lain di belakangnya, seperti arwah-arwah gelap yang menatap Ardi dengan mata kosong. "Waktumu hampir habis, Ardi," suara makhluk itu bergema. "Aku butuh darah manusia malam ini." Ardi mundur ketakutan. Aku tidak bisa membunuh orang." Makhluk itu menggeram. "Kalau begitu,
ibumu akan menjadi gantinya." Dalam sekejap, Ardi melihat bayangan ibunya muncul di tengah lingkaran. Tubuhnya lemas, seperti tak berdaya. "Tidak, lepaskan dia," teriak Ardi. Mbah Karto berusaha menghentikan makhluk itu dengan mantra. Tapi bayangan hitam itu semakin kuat. Lilin satu persatu padam tertiup angin kencang. "Ardi, ambil pisau itu!" teriak Mbah Karto. Di depan Ardi ada pisau berkarat yang sudah disiapkan. Tusukan pada ayam hitam itu, darahnya akan jadi pemancing. Dengan gemetar, Ardi menusuk ayam itu. Darahnya muncrat ke tanah dan makhluk itu tertawa puas. "Bagus, sekarang aku butuh lebih." Dalam sekejap, bayangan itu melompat ke arah Ardi, hampir menembus tubuhnya. Namun tiba-tiba, suara azan subuh dari masjid desa terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Bayangan-bayangan hitam di belakangnya menghilang satu persatu. Mbah Karto segera menabur bubuk hitam dari kendi dan makhluk itu mundur. "Kita selamat untuk malam ini, tapi besok malam tidak akan ada yang menolong," kata Mbah Karto dengan wajah tegang. Ardi terduduk. Nafasnya terengah-engah. Ia melihat darah ayam mengalir di tanah, membentuk pola aneh yang seperti wajah manusia. "Aku tidak sanggup, Mbah. Ini terlalu gila," ucap Ardi. Mbah Karto menatapnya tajam. "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan nyawa ibumu. Rego Nyowo tidak bisa dibatalkan begitu saja." Sejak malam itu, Ardi hidup dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Siang harinya pun, ia merasa diawasi. Bayangan hitam sering muncul di pojok rumah, meski orang lain tidak bisa melihatnya. Bahkan ibunya berkata, "Di, aku sering mimpi ada orang berambut panjang berdiri di depan pintu. Siapa dia? Siapa dia?" Ardi hanya bisa diam, hatinya hancur. Di malam kelima, Ardi memutuskan untuk mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Malam kelima adalah malam penuh kengerian. Ardi duduk di beranda rumah dengan wajah pucat. Di tangannya, pisau berkarat yang diberikan Mbah Karto terasa dingin, seolah-olah logamnya menyerap segala harapan dalam hatinya. Sejak siang tadi, ia sudah berpikir keras, tapi tidak menemukan jalan keluar. "Apakah aku harus mengorbankan seseorang demi ibu?" pikirnya. Pertanyaan itu menusuk batinnya seperti duri. Di luar rumah, hujan turun rintik-rintik. Desa Leran sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung hantu. Dari arah hutan, angin membawa aroma aneh, seperti bau dupa bercampur darah. Ardi tahu makhluk itu sudah mulai mendekat. Suara bisikan kembali terdengar di telinganya. "Nyawa, berikan aku nyawa, atau ibumu akan kubawa." Bisikan itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. "Tidak, aku tidak akan biarkan kau menyentuh ibu," Ardi berteriak. Meski ia tahu tidak ada orang lain yang bisa mendengar makhluk itu. Ia menatap ibunya yang tertidur di ruang tengah. Wanita itu semakin kurus, wajahnya pucat. Ardi menitikkan air mata. "Maafkan aku, Bu. Aku terlalu bodoh hingga menyeretmu ke dalam ini," bisiknya. Menjelang tengah malam, Mbah Karto datang. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dan matanya merah karena kurang tidur. "Ardi, sudah waktunya. Kau harus memutuskan sekarang," ucapnya dingin. Aku tidak bisa membunuh orang, Mbah. Aku tidak tega." Suara Ardi lirih. "Kalau begitu, ibumu akan mati malam ini," jawab Mbah Karto tegas. Makhluk itu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Mereka lapar akan jiwa. Ardi menggertakkan gigi. Tidak ada cara lain. Tidak ada, Di. Kau harus memilih. Rego Nyowo selalu menuntut harga. Hening. Hujan makin deras. Petir menyambar, membuat bayangan pohon di halaman terlihat seperti tenggen-tenggen raksasa. Ardi akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata, "Baik, Mbah, aku akan lakukan. Tapi siapa? Siapa yang akan menjadi tumbal?" Mbah Karto memandang Ardi dengan mata tajam. Makhluk itu
yang akan memilih. Kau hanya perlu menyiapkan darah pertama. Setelah itu, mereka akan menunjukkan siapa yang harus kau serahkan. Ardi merasakan tubuhnya lemas. Bayangan wajah-wajah orang desa mulai bermunculan di benaknya. Jono, teman masa kecilnya, Pak Slamet, tetangga yang sering membantunya. Semua itu membuat hatinya berontak. Namun di sudut pikirannya, ada suara lain yang berbisik. Kalau bukan mereka, maka ibumu. Tepat pukul 12 malam, mereka kembali ke pohon jati tua di pinggir desa. Lilin-lilin dipasang melingkar dan kendi tanah liat diletakkan di tengah. Mbah Karto membaca mantra dengan suara lirih, namun semakin lama semakin keras, seperti memanggil sesuatu dari kegelapan. Angin mendadak bertiup kencang. Hujan seketika berhenti dan suasana berubah menjadi sunyi menakutkan. Ardi memegang ayam hitam, siap untuk mengorbankannya. Cepat, di darahnya adalah pemanggil, seru Mbah Karto. Dengan tangan gemetar, Ardi menyembelih ayam itu. Darahnya menetes ke tanah dan api di dalam kendi menyala dengan warna merah darah. Dari dalam api, bayangan hitam muncul. Mata merah itu menatap Ardi dengan senyum mengerikan. Bagus, Ardi, kau akhirnya siap. Suara makhluk itu terdengar bergema. Sekarang, serahkan seseorang untukku. Siapa? Siapa yang kau mau? Ardi bertanya dengan suara hampir hilang. Makhluk itu menunjuk ke arah bayangan di pinggir hutan. Ardi menoleh dan ia melihat sosok yang dikenalnya. Jono, teman masa kecilnya, berdiri di sana dengan wajah kebingungan, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Ardi, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jono, suaranya terdengar normal. Ardi terdiam, tubuhnya kaku. Kenapa Jono yang dipilih? Ardi bertanya dengan suara bergetar. Karena dia yang paling dekat denganmu. Pengorbanan harus berarti, jawab makhluk itu dengan senyum jahat. Jono mendekat beberapa langkah. Di, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget. Ia melihat ke arah Mbah Karto dan lingkaran lilin. Ini apaan sih? Ardi tidak bisa menjawab. Dadanya sesak. Makhluk itu tertawa. Cepat, waktumu habis. Tusukkan pisau itu ke jantungnya, atau ibumu akan menjadi gantinya malam ini. Ardi menatap pisau di tangannya, lalu menatap Jono yang kebingungan. Air matanya jatuh. Maafkan aku, John. Di, kenapa bilang gitu? Kamu bikin aku takut. Jono mundur satu langkah, namun Ardi terus mendekat. Suara Mbah Karto terdengar keras. Kalau kau tidak melakukannya sekarang, makhluk itu akan marah. Pilih. Di, tangan Ardi bergetar hebat. Dalam benaknya, wajah ibunya terbayang. Ia harus memilih. Dengan teriakan putus asa, Ardi mengangkat pisau. Tapi di detik terakhir, Jono menangkisnya. Mereka berdua terjatuh di tanah. Gila kamu? Di, mau ngapain aku? Jono berteriak. Makhluk itu tertawa keras. Suara tawanya menggema di seluruh hutan. Tidak apa-apa. Kalau kau tak sanggup, biar aku yang ambil ibumu sekarang. Bayangan hitam itu menghilang dalam sekejap menuju arah desa. Tidak, jangan. Ardi berlari meninggalkan Jono, kembali ke rumah secepat mungkin. Ia berlari tanpa menoleh. Napasnya tersengal, kakinya terperosok lumpur. Tapi ia terus berlari. Saat tiba di rumah, ia melihat pintu terbuka dan ibunya terbaring di lantai dengan mata melotot. Ardi mendekat, mengguncang tubuh ibunya. Bu, jangan tinggalkan aku, Bu. Namun ibunya tak lagi bernyawa. Hujan kembali turun deras malam itu, membasahi tubuh Ardi yang masih berlutut di samping jasad ibunya. Tangisnya pecah tanpa suara, hanya isak lirih yang terdengar di tengah gemuruh petir. Tangan Ardi bergetar ketika ia memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Ia menatap langit dengan mata merah penuh amarah. Kalian yang melakukan ini, aku tidak akan diam saja. Tiba-tiba suara tawa lirih
terdengar dari pojok ruangan. Bayangan hitam itu muncul, matanya berkilat merah. Kau gagal, Ardi. Kau menolak memberi tumbal, jadi aku mengambil nyawa yang paling dekat denganmu. Suaranya bergema, dingin, dan kejam. Kenapa kau lakukan ini? Aku sudah bilang, jangan ambil ibu, Ardi berteriak. Matanya basah. Regonyowo tidak mengenal belas kasihan. Jawab makhluk itu, kau memulai permainan ini. Kau harus siap membayar harganya. Mbah Karto datang tak lama setelah itu. Wajahnya lebih muram dari biasanya. Ia melihat jasad Ibu Ardi, lalu menghela napas panjang. Ardi, aku sudah bilang, kalau kau tidak sanggup, inilah akibatnya. Ardi menoleh dengan mata penuh kebencian. Kau yang menyeretku ke dalam ini. Kalau bukan karena ritual gila itu, ibu tidak akan mati. Mbah Karto menatapnya tajam. Aku hanya memberi jalan. Kau yang memilih untuk melangkah. Tanpa pikir panjang, Ardi mendorong Mbah Karto. Aku tidak peduli. Aku akan menghabisi makhluk itu. Ajar aku caranya, Mbah. Atau aku akan mencari cara sendiri. Mbah Karto terdiam, lalu menunduk. Mengalahkan makhluk Regonyowo tidak mudah. Mereka bukan sekadar hantu. Mereka ibarat penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia kematian. Kau butuh sesuatu yang lebih kuat dari perjanjian mereka. Darah yang lebih besar dari sekadar tumbal. Ardi menatapnya bingung. Maksudmu, perjanjian hanya bisa diputus dengan pengorbanan nyawa pemilik perjanjian sendiri, ucap Mbah Karto pelan. Ardi terdiam. Ia tidak takut mati, tapi ia tidak mau mati sebelum menghancurkan makhluk itu. Ada cara lain. Pasti ada, desaknya. Mbah Karto menatap Ardi lama, lalu menghela napas. Ada satu cara, tapi risikonya lebih besar dari kematian. Kau harus berhadapan langsung dengan mereka di dunia mereka sendiri. Bawa aku ke sana, kata Ardi tegas. Tidak semudah itu. Kau harus melakukan ritual pemanggilan terbalik. Ini akan membuka gerbang, dan kau akan masuk ke dunia mereka. Tapi di sana, tak ada yang bisa menolongmu. Ardi mengangguk. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin balas dendam. Mbah Karto akhirnya setuju. Mereka mempersiapkan ritual di tengah hutan, di bawah pohon jati keramat. Kali ini, lingkaran dibuat lebih besar, dengan 7 lilin merah dan sesajen yang lebih banyak. Mbah Karto menggambar simbol aneh di tanah, sementara Ardi duduk di tengah lingkaran dengan wajah tegas. Kalau kau masuk ke dunia mereka, kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Jangan pernah menyerah. Kalau tidak, jiwamu akan terperangkap selamanya, pesan Mbah Karto. Ketika ritual dimulai, angin berputar kencang seperti badai. Api di kendi tanah liat membesar, mengeluarkan warna hitam pekat. Langit yang sebelumnya cerah mendadak gelap, seakan malam menelan seluruh desa. Siah, Ardi, teriak Mbah Karto. Ardi menutup mata, mendengarkan mantra yang dibacakan. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, seolah ditarik dari dunia nyata. Ardi membuka mata dan mendapati dirinya berada di tempat asing. Tanahnya hitam, langit merah darah, dan di sekitarnya ada banyak bayangan yang berjalan lambat dengan wajah kosong. Suara tangisan dan bisikan terdengar dari segala arah. Inikah dunia mereka? Gumam Ardi dengan ngeri. Dari kejauhan, makhluk Regonyowo muncul. Wujudnya kini lebih besar, dengan tanduk panjang dan sayap sobek seperti kulit terbakar. Kau datang ke wilayahku, Ardi. Hahaha. Kau pikir kau bisa melawan? Suaranya menggema, membuat tanah bergetar. Aku tidak akan pergi sebelum membalas kematian ibu. Ardi menggenggam pisau yang entah dari mana muncul di tangannya. Mungkin pemberian roh pelindung Mbah Karto. Makhluk itu tertawa. Beraninya manusia kecil menantangku. Mari kita lihat seberapa kuat nyalimu. Pertarungan pun dimulai. Bayangan hitam menyerang Ardi dari segala arah. Ia berlari,
menebas mereka dengan pisau. Tapi setiap bayangan yang ditebas hanya berubah menjadi asap, lalu muncul lagi. Rasa takut menyelimuti dirinya. Tapi Ardi mengingat wajah ibunya dan rasa marah membakar ketakutannya. Tiba-tiba tanah di bawahnya retak dan Ardi terjatuh ke jurang gelap. Ia melihat bayangan wajah ibunya di kegelapan, memanggil namanya. "Di, jangan menyerah." Suara itu membuatnya teringat tujuannya. Ardi memanjat dengan sisa tenaga, menantang makhluk itu lagi. "Aku tidak akan kalah. Aku akan membayar nyawa dengan nyawa," teriaknya. Makhluk Rego Nyowo menggeram. Suaranya seperti guntur yang pecah di langit merah. Dari tubuhnya, asap hitam mengepul, membentuk puluhan tangan yang menjulur ke arah Ardi. Tangan-tangan itu mencoba meraih tubuh Ardi, menggenggam lehernya, menarik kakinya. Ardi berteriak, menebas satu persatu dengan pisau di tangannya. Tapi setiap tebasan hanya menimbulkan luka sebentar sebelum tangan itu pulih kembali. "Kau tidak akan menang, Ardi. Dunia ini adalah wilayahku," kata makhluk itu dengan senyum menyeringai. "Kalau begitu, aku akan hancurkan dunia ini bersamamu." Ardi berteriak, berlari ke depan, menebas bayangan di hadapannya. Setiap langkah Ardi terasa berat. Tanah di bawahnya seperti menelan kakinya. Bayangan-bayangan di sekitar mulai membentuk wajah-wajah orang yang ia kenal. Ada wajah ibunya, Jono, bahkan anak-anak kecil desa yang menatapnya dengan mata kosong. Suara mereka terdengar memanggil, "Ardi, mengapa kau tega? Ini bukan nyata. Kalian hanya ilusi." Ardi berteriak, menutup telinganya. Namun suara itu semakin keras, menusuk pikirannya. Ia merasa dadanya sesak, hampir menyerah. Tiba-tiba terdengar suara lirih ibunya, "Di, jangan takut, lawan dia." Suara itu membuat Ardi teringat kembali alasannya berada di sini. Ia menguatkan hati, menggenggam pisau dengan erat. "Kau pikir bisa menghancurkan jiwaku dengan ilusi? Tidak semudah itu," teriaknya. Makhluk itu marah. Tubuhnya membesar, membentuk wujud setengah manusia, setengah binatang, dengan taring panjang dan mata merah membara. "Kau menantangku, aku akan melahap jiwa dan ragamu." Makhluk itu menyerang dengan cakarnya yang besar. Namun Ardi menghindar, berlari mengitari medan hitam itu. Dalam pelariannya, Ardi melihat sebuah batu hitam bercahaya di tengah kegelapan. Batu itu tampak berbeda, seperti memiliki energi suci. Ia teringat Kote Kotambah Karto. Dalam dunia kegelapan selalu ada titik cahaya. Temukan dan gunakan itu sebagai kekuatanmu. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari ke arah batu itu. Ketika tangannya menyentuh batu hitam itu, cahaya putih menyala terang, menembus kegelapan. Bayangan-bayangan di sekitar menjerit, terbakar oleh cahaya. Makhluk Rego Nyowo mundur, menutup wajahnya dengan marah. "Apa yang kau lakukan?" Ardi merasakan energi hangat mengalir ke tubuhnya. Pisau di tangannya berubah menjadi pedang berkilau, bercahaya putih. "Ini untuk ibu," teriaknya. Berlari dan menebas tubuh makhluk itu. Tebasan pertama memotong salah satu sayapnya, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap tebasan Ardi kini bisa melukai makhluk itu. Namun makhluk itu tidak tinggal diam, menyerang dengan cepat, menghantam Ardi hingga terjatuh. Darah mengalir dari bibir Ardi, tapi ia bangkit kembali. "Aku tidak akan berhenti sampai kau lenyap." Makhluk itu mengerang. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang bertahan." Ia membuka mulutnya lebar, mengeluarkan kabut hitam yang menyelimuti Ardi. Kabut itu membuat Ardi merasa seperti ditarik ke dalam jurang rasa takut, melihat mimpi-mimpi buruknya sendiri. Ia melihat ibunya mati berkali-kali, melihat dirinya sendiri tenggelam dalam lumpur darah. Namun suara ibunya kembali terdengar, "Di, kau bisa. Kau lebih kuat dari ini." Ardi menggertakkan gigi, mengangkat pedang cahaya, dan menusuk kabut hitam itu. Cahaya putih menyebar,
menembus kegelapan, membuat makhluk itu melolong kesakitan. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa siapapun lagi," teriak Ardi, menebas tubuh makhluk itu berkali-kali hingga tubuhnya terbelah menjadi asap hitam. Namun, sebelum makhluk itu lenyap, ia tertawa jahat. "Kau pikir ini sudah berakhir? Regonyowo akan selalu ada. Kau hanya menghancurkan satu wujudku. Tapi kutukanmu belum hilang, Ardi." Suara itu memudar, tapi kata-kata itu tetap membekas di telinga Ardi. Cahaya putih dari pedang itu meluas, menyelimuti tubuh Ardi. Ia merasakan tubuhnya melayang keluar dari dunia kegelapan itu. Ketika ia membuka mata, ia kembali berada di tengah lingkaran ritual di hutan, dengan Mbah Karto yang terbaring lemas di sampingnya. Semua lilin padam, hanya aroma dupa yang tersisa. "Ardi, kau berhasil?" tanya Mbah Karto dengan suara serak. Ardi menatap tangannya, masih bergetar. "Aku tidak tahu, Mbah. Tapi aku rasa aku sudah mengalahkannya." Mbah Karto menatapnya dengan mata suram. "Kalau benar begitu, kau adalah orang pertama yang selamat dari Regonyowo. Tapi ingat, perjanjian itu meninggalkan bekas. Suatu hari, mungkin kau akan melihat mereka lagi." Ardi terdiam. Hatinya berat. Ia menatap langit malam yang gelap, sadar bahwa meskipun makhluk itu sudah kalah, bayangan masa lalunya tidak akan pernah hilang. Beberapa hari setelah pertarungan di dunia kegelapan, suasana desa Leran menjadi aneh. Hutan di pinggir desa sering terdengar, seperti ada suara orang menangis di malam hari. Padahal tidak ada siapapun di sana. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam berkeliling rumah mereka, menatap dari jendela dengan mata merah. Mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah sisa kutukan dari ritual Ardi. Ardi sendiri tidak tenang. Setiap malam, ia masih bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat ibunya berdiri di ujung jalan, tersenyum sedih sambil melambai. "Di, kamu harus pergi. Desa ini tidak akan aman lagi." Suara itu selalu menggema dalam tidurnya. Ardi terbangun dengan keringat dingin, seakan mimpi itu lebih nyata dari kehidupan sebenarnya. Suatu sore, Jono datang menemui Ardi. Wajahnya masih terlihat syok setelah kejadian malam di hutan tempo hari. "Di, kamu sebenarnya ngapain malam itu? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Ardi terdiam lama, menatap mata sahabatnya itu. "John, kamu gak bakal percaya. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Ritual Regonyowo." Jono menatapnya dengan mata membelalak. "Regonyowo? Gila, Di, itu pesugihan kan? Kau tahu itu bisa bikin kau mati muda." Ardi menunduk. "Aku cuma ingin ibu sembuh. Aku gak tahu kalau bayarnya nyawa orang." Jono marah. "Kalau gitu, kenapa kau nyaris bunuh aku malam itu? Aku lihat mata kau. Itu bukan kau, Di." Ardi gemetar, teringat kejadian itu. Aku hampir kehilangan kendali. Itu bukan aku, John. Itu makhluk itu yang menguasai pikiranku." Jono menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi. "Kalau semua ini belum selesai, kita harus cari cara buat ngelawan kutukan itu. Aku gak mau lihat kau mati atau kehilangan waras." Malam harinya, tanda-tanda kutukan semakin jelas. Di depan rumah Ardi, tiba-tiba muncul banyak burung gagak berkerumun. Padahal tidak pernah ada burung seperti itu di desa. Suara mereka membuat bulu kuduk warga berdiri. Dari arah hutan, terdengar suara gendang dipukul pelan, seperti suara ritual. Mbah Karto datang dengan wajah pucat, membawa kabar buruk. "Ardi, kita belum selesai. Apa yang kau bunuh di dunia kegelapan hanyalah satu wujudnya. Masih ada bayangan induk yang belum kita kalahkan." Dia marah besar, dan sekarang dia menuntut balas. "Apa maksudnya, Mbah? Bukankah aku sudah melawan mereka?" "Belum. Kau hanya memotong rantai pertama. Kalau bayangan induk datang,
bukan cuman kau. Satu desa bisa jadi tumbal. Ardi memukul tanah dengan kepalan tangannya. Aku gak mau ada orang lain jadi korban gara-gara aku. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Kita harus mengadakan ritual penguncian. Tapi butuh sesuatu yang lebih besar dari darah ayam. Kita butuh darah orang yang pernah terikat dengan Rego Nyowo kau. Ardi, apa? Jadi aku harus, ya, kau harus jadi umpan. Kalau tidak, bayangan itu akan terus datang. Kau siap mati untuk menyelamatkan semua orang di desa ini? Ardi terdiam. Matanya kosong. Semua pengorbanannya terasa sia-sia. Ia sudah kehilangan ibunya. Dan sekarang, nyawanya sendiri menjadi taruhan. Namun sebelum Ardi menjawab, suara tawa aneh terdengar dari dalam rumahnya. Mereka bertiga masuk dengan hati-hati. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara serak. Ardi, kau pikir bisa kabur dariku? Dari ujung ruangan, terlihat sosok hitam lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi asap pekat, dan matanya menyala seperti bara. Bayangan induk Rego Nyowo telah datang. Lari, teriak Mbah Karto. Tapi Ardi berdiri diam, menatap makhluk itu dengan mata penuh dendam. Tidak, aku akan mengakhiri semua ini malam ini juga, ucapnya. Bayangan induk Rego Nyowo berdiri menjulang. Tubuhnya seakan menyatu dengan kegelapan. Dari tubuhnya memancar hawa panas, bercampur bau busuk seperti daging terbakar. Suara tawa makhluk itu menggema di setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduk Ardi dan Jono berdiri. Ardi, kau pikir bisa menghancurkan satu generasi Rego Nyowo begitu saja? Kau hanya memotong cabang, tapi akarnya masih hidup di dalam jiwamu. Ardi menggenggam pisau yang ada di meja, menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. Aku tidak peduli berapa kali kau kembali. Malam ini, aku akan menghancurkanmu bersama kutukan ini. Bayangan itu tertawa keras. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana nyalimu. Mbah Karto langsung menarik Ardi dan Jono keluar rumah. Kita tidak bisa melawan dia di sini. Kita harus ke tempat yang punya energi kuat. Pohon jati keramat di hutan. Mereka berlari di tengah gelap malam. Angin bertiup kencang, seolah hutan ikut hidup dan mengawasi. Suara langkah-langkah berat mengikuti dari belakang, disertai tawa seram yang semakin dekat. Sesampainya di bawah pohon jati tua, Mbah Karto menggambar lingkaran besar dengan kapur putih. Di tengahnya, ia menancapkan dupa dan lilin merah. Ardi, duduk di tengah. Kau harus jadi umpan agar makhluk itu terperangkap dalam lingkaran. Apa kau yakin ini akan berhasil? Tanya Jono dengan wajah tegang. Kalau tidak, kita semua akan mati malam ini, jawab Mbah Karto tanpa ragu. Tak lama, bayangan induk muncul di antara pohon-pohon. Wujudnya semakin jelas. Tubuh setinggi 2 meter, dengan kulit hitam legam penuh luka, mata merah, dan mulut penuh taring panjang. Kau memanggilku, manusia bodoh? Baiklah, aku datang, katanya dengan suara bergetar, lalu bergerak cepat ke arah Ardi. Mbah Karto membaca mantra keras-keras. Suara seraknya terdengar, bercampur dengan suara gemuruh dari dalam bumi. Lilin-lilin merah berkedip, kemudian menyala semakin besar, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang masuk ke lingkaran ritual. Ardi duduk di tengah dengan tubuh gemetar, tapi tatapannya tetap teguh. Kalau aku harus mati malam ini, aku tidak akan mati sia-sia. Aku akan menyeretmu bersamaku, teriaknya pada makhluk itu. Bayangan induk mencoba masuk ke lingkaran, tapi terhenti oleh cahaya lilin. Ia melolong marah, lalu memanggil ratusan bayangan kecil yang melayang di udara. Bayangan-bayangan itu seperti pasukan arwah yang berteriak tanpa suara, menyerang dari segala arah. Jono berusaha menghalau mereka dengan batang kayu, tapi bayangan itu menembus tubuhnya, membuat kulitnya terasa terbakar. Ardi, tusukkan pisau itu ke tanah,
"Cepat, jangan biarkan bayangan itu keluar dari lingkaran," teriak Mbah Karto. Ardi mengangkat pisau. Tapi saat hendak menusuk, bayangan induk menyerang dengan cakarnya yang panjang, meraih leher Ardi. Ardi tercekik, napasnya sesak. Dalam kepalanya, ia kembali melihat wajah ibunya. Jangan menyerah. Kau lebih kuat dari dia." Dengan sisa tenaga, Ardi menusukkan pisau ke tanah. Dalam sekejap, lingkaran ritual memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Jeritan makhluk itu menggema, menembus malam. Bayangan induk berusaha kabur, tapi cahaya itu seperti rantai yang menahannya. "Sekarang, Ardi, bacakan mantranya. Ucapkan kata-kata yang kuberikan," teriak Mbah Karto. Ardi berteriak lantang, melafalkan mantra meski lidahnya terasa kaku. "Suwung nganti sirna, gawe pepadang, bali marang lemah, bali marang suarga, sing ora duweni papan." Bayangan induk menjerit, tubuhnya perlahan terbakar oleh cahaya merah itu. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah korban masa lalu. Mereka menatap Ardi dengan mata penuh luka, lalu menghilang satu persatu. Makhluk itu melolong terakhir kali. Ini belum berakhir. Bayangan akan selalu ada. Lalu tubuhnya hancur menjadi abu yang terbawa angin. Hening, hutan kembali sunyi. Hanya terdengar napas berat mereka bertiga. Sudah selesai?" tanya Jono sambil terengah. Mbah Karto terdiam lama, lalu berkata, "Untuk sementara, tapi kau, Ardi, kau sekarang jadi bagian dari lingkaran Regonyowo. Suatu hari, mungkin makhluk itu akan mencari pengganti. Jangan pernah lakukan ritual ini lagi." Ardi menatap langit malam yang kembali cerah. Bintang-bintang berkelip seakan menatapnya. Di hatinya, ia merasa lega karena ibunya sudah terbalas. Tapi juga takut karena peringatan Mbah Karto. "Aku janji, Mbah, aku tidak akan pernah mendekati kegelapan itu lagi," ucap Ardi dengan suara lirih. Namun, di kejauhan, suara tawa pelan terdengar samar, seolah mengingatkan bahwa kutukan Regonyowo belum sepenuhnya hilang.